Kalau menurut aku kira-kira 6 bulan. Oke, jawabannya adalah bulan Agustus. Wow. Halo Sobat Bareksa, selamat datang di Bareksa Podcast dengan saya Ale, host Bareksa Podcast. Semoga senantiasa sehat selalu ya di tengah pandemi ini. Nah, kali ini Ale lebih pengen kayak kasih background dulu nih, apa sih yang pengen kita ulas. Kita mengetahui nih sekarang bahwa banyak ekonom yang bilang kalau dampak dari COVID-19 ini lebih besar dampaknya dibandingin dengan krisis ekonomi. Nah, dari dampak ini tersebut, ini hampir seluruh sektor kan melemah nih. Salah satunya adalah sektor keuangan dan menjurus ke investasi. Dari sini, para ekonom sendiri pun kayak masih menerka-nerka ke depannya bagaimana nih seusai pandemi ini, apakah better atau malah lebih sebaliknya. Nah, kali ini topik yang akan Ali bahas itu adalah seputar arah investasi seusai pandemi COVID-19. Nah, kali ini aku juga tidak sendirian loh, aku ditemani sama Mbak Gadis. Halo Mbak Gadis. Halo Ale, halo Sobat Bareksa. Ya, di samping itu juga pasti harus ada narasumbernya dong yang memberikan jawaban ke kita. Nah, kali ini narasumbernya itu adalah Pak Antoni Dirga. Halo Pak Antoni Dirga. Halo Ale, halo Gadis, halo Sobat Bareksa, salam kenal. Iya. Oke, sebelumnya for your information ya guys, Pak Antoni Dirga itu adalah Direktur Utama PT Trimegah Asset Management. Salah satu asset management masuk ke top 20 di Indonesia dengan dana kelolaan yang 14 triliun. Nah, Pak, supaya nggak menghabiskan waktu, ini kita langsung mulai aja ya pertanyaan-pertanyaannya, Pak. Yuk. Oke, gini Pak, kita tahu nih bahwa keadaan COVID-19 ini kan udah 2 bulan, hampir 3 bulan ini kan kayak masih belum membaik dan banyak sektor yang terdampak. Nah, pemerintah pun udah berusaha nih untuk bagaimana sih kayak membuat skenario ketika misalnya COVID-19 udah mereda, skenario pemulihan ekonominya itu bagaimana. Nah, menurut Bapak nih kira-kira sektor apa sih yang akan pulih atau recovery lebih cepat gitu? Baik, makasih Ale atas pertanyaannya. Saya rasa kebijakan pemerintah pada saat ini memang diterapkan dengan tujuan utama untuk mengurangi dampak pandemi terhadap perekonomian kita. Jadi saya kira cukup wise lah ya Pak Jokowi dan pemerintah memilih untuk mengadakan seperti PSBB ketimbang lockdown. Dan sudah terbukti bahwa negara-negara yang mengadakan lockdown pun mungkin secara ekonomi dampaknya sangat-sangat lebih parah. Kita Indonesia termasuk yang masih mending lah. Nevertheless, perlu diingat kehidupan masyarakat secara umum tampaknya memang belum akan kembali secara normal ya sebelum COVID-19 vaksinnya ditemukan. Nah, ketika pandemi COVID-19 ini dapat dikonten secara bertahap dan masyarakat bisa kembali beraktivitas dibandingkan dengan saat PSBB sekarang ini, tentunya roda perekonomian kita akan balik lagi seperti semula. Nah, kalau pertanyaan terkait dengan sektor yang akan recovery paling cepat, menurut saya pertanyaannya cukup kompleks karena let's face it ya, none of us generasi yang sekarang hidup ini pernah mengalami pandemi dalam skala besar seperti ini. Mungkin sebenarnya ada seperti pandemi lain di tahun 2009 dan 2010 yang pernah terjadi dan cukup memakan korban cukup banyak, yaitu Asian flu, swine flu namanya, swine flu ya. Itu cukup banyak, tapi tidak memakan headline seperti ini. Nah, saya kira untuk mempelajari sektor mana yang recovery lebih cepat, baiknya kita melihat sedikit keadaan yang agak-agak mirip dengan keadaan sekarang, yaitu wabah SARS di tahun 2003. Nah, saya sendiri secara personal mengalami karena ketika itu 2003 saya masih tinggal di Singapura dan sangat mengalami keadaan kecemasan masyarakat yang persis seperti sekarang kita alami. Jadi kita takut kemana-mana, kantor harus dipecah dua, ada yang sebagian bekerja dari rumah, naik kendaraan umum pun kita sangat-sangat khawatir. Jadi SARS 2003 itu cukup memukul negara Cina, Hong Kong, Taiwan, dan Singapura pada saat itu. Nah, kalau kita belajar dari kondisi SARS pada saat itu, yang interesting adalah
sektor-sektor yang recover adalah notabene sektor-sektor yang terpukul sangat berat pada saat itu. Contohnya sektor transportasi, tourism, leisure, dan juga luxury good. Itu yang reboundnya paling cepat. Nah, untuk Indonesia, mungkin saya kira cara lain untuk melihat sektor mana yang bisa recover lebih cepat adalah kita lihat saja angka GDP kita di kuartal pertama, ya kan? Baru saja kita GDP itu keluar dan kita mengalami kontraksi 2,4%. Nah, di angka GDP menurut Biro Pusat BPS, penurunan drastis terjadi di 3 industri, yaitu industri pengolahan, konstruksi, dan industri lainnya. Saya kira yang akan rebound dengan cepat juga secara garis besar adalah 3 subsektor tersebut. Oke, berarti dari konklusi Bapak kita bisa menyebutkan bahwa kita melihat dari sisi GDP dulu ya, karena ini kita mengibaratkan kayak kondisi sekarang itu mungkin hampir sama dengan kondisi yang penyakit SARS, di mana waktu itu yang terpukul itu adalah transportasi, luxury good. Tapi kalau dari sisi lain Pak, kalau misalnya kondisi seperti sekarang ini, sektor-sektor yang kalau misalnya recovery seperti hotel, itu menurut Bapak apakah itu akan recovery dengan cepat? Karena kita mengetahui nih, tourism ini adalah salah satu dampak yang paling besar imbasnya terhadap COVID-19 ini. Kalau menurut Bapak sendiri gimana? Ya, jadi sebenarnya memang seperti saya katakan tadi, ini cukup kompleks ya, karena SARS itu berbeda dengan sekarang, karena SARS itu tingkat kematiannya jauh lebih tinggi dari COVID-19. Tapi mungkin dunia adil ya, jadi tingkat kematian lebih tinggi, tapi tingkat penularannya lebih rendah. Kalau COVID-19 ini kan lebih tingkat kematian lebih rendah, tapi penularannya sangat tinggi. Nah, satu variabel yang sangat berbeda dengan SARS adalah SARS di tahun 2003 itu tidak sempat menyebar terlalu kemana-mana lah. Contohnya COVID-19 ini kita sudah menyebar ke bumi belahan bagian selatan. Jadi yang banyak asumsi yang mengatakan, wah nanti akan ada fase kedua dan sebagainya. Cuman untuk menjawab pertanyaan Ale, tepatnya mungkin saya sedikit dari pengalaman saya pribadi ya, Ale. Ketika SARS memukul Hong Kong, Singapura, Cina, dan Taiwan pada saat itu, saya boleh katakan bahwa tingkat kekhawatiran masyarakat pada saat itu sangat tinggi, persis seperti sekarang. Saya mengalami sendiri secara pribadi. Jadi waktu itu kita takut kemana-mana, dan waktu itu, guess what? Ada perkataan bahwa wah nanti ada fase kedua yang hit pas nanti fall, pas musim gugur ya. Dan ternyata tidak kejadian akhirnya, karena mungkin tadi ada variabel berbeda itu ya, tidak menyebar ke bumi belahan selatan. Kita semua berdoa mudah-mudahan sih bisa serupa. Memang probabilitasnya mungkin kecil ya, amin lah ya. Nah, probabilitasnya mungkin kecil bisa seperti SARS, tapi tidak pernah berhenti berdoa. Nah, ada satu fakta yang saya harus highlight yang sangat menarik. Jadi kalau konteksnya pada saat itu SARS itu juga cukup menimbulkan kekhawatiran kemana-mana dan juga tingkat kematian cukup tinggi. Nah, kira-kira Ale bisa nebak nggak? Saya kasih data ya. Di bulan Mei ini data rata-rata di China, Hong Kong, Singapura, Guangzhou, Chengdu dan lainnya. Tingkat kita tadi bicara hotel ya, misalnya. Hotel tourism. Ya. Tingkat okupansi hotel tourism itu sampai hingga jatuh ke rata-rata 15% di bulan Mei tahun 2003. Oke. Kira-kira tebak dengan kapan tingkat okupansi ini kembali ke level misalnya 75%? Bisa ini nggak? Kalau menurut aku kira-kira 6 bulan. Oke. Jawabannya adalah bulan Agustus. Wow. Jadi Mei itu 15%, pada bulan Agustus sudah rata-rata 75%, dan bulan Oktober boleh dibilang sudah kembali normal. Oh, berarti cepat ya pemulihan. Ya, aneh kan? Sebenarnya aneh ya. Ya. Benar-benar. Kenapa kira-kira kalau kita pikirkan? Mungkin dari kalau menurut saya pribadi di sini kan pribadi saya mungkin karena tingkat SARS itu seperti kata Bapak penyebarannya tidak terlalu cepat, tapi
angka kematiannya tinggi, sehingga itu masih mungkin kayak masih ditoleransi oleh rakyat-rakyat atau mungkin oleh ya penduduk yang kalau ingin berkelana masih bisa gitu. Ya, I think sebagian faktornya seperti itu. Tapi kalau kita pikirkan lebih dalam juga ada satu sisi lain menurut saya. Again kita dalam konteks berbicara dengan pasar, investasi dan sebagainya. Animal spirit itu selalu ada di masyarakat. Dan I think secara general kita manusia, people, we have short-term memory. Nah, contoh seperti ini, kita yang hidup di Jakarta misalnya, belum lama kan ada rusuh-rusuh setelah pemilu dan sebagainya. Betul. Semua juga hidup dalam sempat khawatir, sempat ketakutan, tapi setelah 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan kita semua udah rame dengan TikTok dan sebagainya kan. Oke, berarti ini udah terkait dengan psychological manusia ya. Betul sekali, menurut saya seperti itu. Jadi saya ingat sekali SARS itu sangat-sangat menimbulkan kekhawatiran di mana-mana. Ya kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan bisa seperti itu. Tapi buktinya memang sektor turisme, transportasi, jadi seperti Garuda gitu penerbangan kita ya, itu mungkin akan menjadi salah satu yang rebound dengan cepat. Memang kamu benar, kalau kita tebak-tebakan mungkin kita harapkan di akhir tahun ini paling cepat ya. Tapi yang interesting tadi saya highlight di SARS ternyata hotel occupancy itu bisa balik normal setelah dalam 3 bulan. Itu which is sangat-sangat tidak dikira lah kita data bisa seperti itu. Iya, semoga aja juga terhadap pandemi COVID-19 ini bisa menjadi salah satu ya, kayak apa yang terjadi di SARS itu juga masyarakat itu bisa cepat melupakannya ya, supaya kayak pertumbuhan ekonomi juga terus nih, soalnya kan kita tahu nih bahwa GDP itu kan berdasarkan konsumsi gitu. Mungkin dari pertanyaan saya udah, Mbak Gadis mungkin ada yang mau ditanyain Mbak? Boleh Ale, terima kasih. Dalam memanage reksadana saham atau reksadana lainnya, kita selalu mengutamakan prinsip kehati-hatian. Tidak adalah yang sekarang hidup pada generasi kita ini pernah mengalami.